Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk kajian tematik kita pada hari ini dengan judul 5 nasihat di zaman penuh fitnah. Nah, jadi singkat saja sebenarnya Bu ya, hanya ini 5 kita akan bahas. Pertama kita pahami dulu sebagaimana disampaikan ya oleh Rasulullah dalam beberapa hadis ya. Ciri-ciri zaman fitnah itu memang termasuk yang kita temui saat ini ya, di mana banyak sekali musibah ya yang mengalami negeri kita khususnya dan dunia bahkan pada umumnya, seperti yang kita rasakan saat ini ya, udah setahun lebih ya kita diuji dengan COVID-19 ya, corona ini, dan ini merupakan suatu ujian yang berat ya sebenarnya, dan cukup berat ya kalau kita ini, karena agak lama juga ini kita rasakan selama hidup mungkin ya, kalau kita yang dari dulu ya yang usia udah seperti saya mungkin ya, dan orang tua kita belum pernah ya terbersit dalam pikiran kita ya ada ujian yang cukup panjang begini ya, dan ini pun melanda seluruh dunia ya. Nah, banyak kita lihat kalau orang yang tidak sabar ya akhirnya, kalau orang luar negeri kita lihat bahkan mereka ada yang bunuh diri ya, nauzubillah min zalik ya, karena mereka tidak tahan kadang dengan sakit ya, dengan COVID yang harus diderita ya, karena memang bagi penderita itu cukup berat ya yang mereka rasakan. Dan kita yang hari ini masih diuji juga dengan kesenangan, jangan lupa kita untuk bersyukur. Jadi karena fitnah itu sebenarnya bukan hanya berupa kesusahan maupun penyakit ya, tapi apapun itu yang membuat kita ya jauh dari Allah, maka itu merupakan fitnah ya. Bahkan di Al-Quran ketika suami anak-anak kita ya yang juga menjauhkan kita dari Allah, itu bisa jadi juga merupakan fitnah atau ujian. Nah, jadi kita harus siap setiap saat ya bagaimana diuji dengan apapun supaya kita ini tidak goyah ya, artinya iman kita tetap kuat ya untuk istiqomah, tidak berpaling ya dari ketaatan kepada Allah. Nah, kita melihat ya di akhir zaman ini betapa kemaksiatan itu sudah merajalela. Kita melihat ya zina itu nauzubillah min zalik ya sudah sangat mewabah di mana-mana ya, bahkan sudah parah sekali ya, orang tua sampai menzinai anaknya, nauzubillah min zalik begitu ya. Jadi berdasarkan survei juga bahwa generasi muda itu bahkan ya di kota-kota besar itu sampai di atas 90% ya, hampir tidak ada yang perawan ya akibat pergaulan bebas. Nah, jadi inilah salah satu yang kita rasakan ya dampak dari kemaksiatan ini. Ketika sudah merajalela, maka semua akan terdampak ya, sebagaimana Rasulullah gambarkan, kita ini adalah ibarat ya tinggal di suatu perahu, maka ketika salah satu ya dari penumpang itu membocori perahu sementara tidak ada yang menegur, maka semuanya akan tenggelam ya. Begitu juga ketika kemaksiatan itu tidak ada yang nahi mungkar ya, amar ma'ruf nahi mungkar ya, tidak ada yang mencegah maupun melarangnya, maka kita semua akan merasakan dampaknya ya. Nah, inilah yang kita rasakan. Mungkin beberapa hari yang lalu saya mendengar cerita langsung ya dari seorang relawan yang dia terjun langsung ke bencana di banjir bandang ya di Garut. Dia sampaikan memang menemukan ya beberapa korban gitu ya, dan di saat dia membantu mengevakuasi korban baik yang masih hidup maupun yang sudah selamat, dia berjumpa dengan seorang kakek-kakek tua ya yang sangat sedih kelihatannya. Kemudian dia dekati, dia bertanya, ada apa kek? Apa yang membuat kakek sangat sedih seperti ini? Apakah ada keluarga yang meninggal atau apa gitu? Maka kakek itu menangis ya. Nah, dia sampaikan memang katanya pada saat-saat ini saya menyadari ini merupakan azab Allah, karena di kampung saya ini, kata kakek tersebut, sangat mudah dijumpai ya perzinahan. Jadi katanya anak-anak muda itu sangat bebas berzina, bahkan orang-orang tua ya, mereka semua itu nauzubillah min zalik, katanya perzinahan itu sangat marak. Bahkan di kampung ini dia bilang ada juga dukunnya yang mau membantu menggugurkan kandungan ya, anak-anak yang dilahirkan tanpa
itu ya. Jadi hasil perzinaan itu banyak yang menggugurkan kandungannya, kata kakek tersebut, dan mayat-mayatnya itu dilemparkan ke sungai ya, yang saat ini meluap, kata kakek itu. Jadi ini mungkin katanya azab Allah ya, sehingga sungai itu meluap ya, menghancurkan, meluluhlantahkan desanya. Kakek itu merasakan sekali ya, ini merupakan suatu azab dan teguran dari Allah ya. Nah, jadi kita mungkin juga masih ingat ya kilas balik beberapa peristiwa seperti gempa kemarin di Palu. Kita melihat dengan nyata di mana ada sebuah kampung ya yang berdekatan, tapi ternyata satu kampungnya hancur luluh lantas, sementara ada satu kampung yang sama sekali tidak tersentuh ya oleh gempa ya. Jadi masih utuh rumah-rumahnya ya. Nah, ternyata diselidiki oleh yang meliput itu, kampung itu memang orang-orangnya aktif ya, majelis taklim. Masya Allah Bu, ternyata ketika ya kampung itu yang satunya tadi yang masih diselamatkan Allah, mereka masih ya syiar Islam masih marak ya, majelis taklim masih ramai, Masya Allah. Jadi ternyata ada, dengan nyata ya Allah, mungkin ibu-ibu bisa lihat lagi di YouTube ya, masih ada tayangannya. Dulu awal-awal gempa kita melihat itu diliput ya, betapa kampung itu dijaga Allah ya. Begitu juga mungkin kita masih ingat ketika di daerah pantai apa dulu itu, Parahyangan ya, daerah ketika itu ya, yang ada satu pesantren Bu ya, yang sama sekali juga tidak terkena ya oleh air laut begitu ya, gulungan air laut. Dan itulah ya bukti kekuasaan Allah ya, banyak sekali ya di depan mata kita melihat. Begitu juga kita mungkin masih ingat ketika tsunami di Aceh ya, Masjid Baitur Rahman itu Allah selamatkan, bahkan orang-orang yang berlindung di masjid itu alhamdulillah Allah selamatkan ya. Nah, kemudian kita juga melihat pas gempa di Palu itu ada sebuah masjid Bu ya, yang sama sekali tidak Allah hancurkan ya, bahkan masjid itu seperti terapung-apung dan tetap selamat ya dari kehancuran. Masya Allah, banyak sekali sudah contoh nyata. Saya juga pernah ingat itu pernah longsor di daerah Banjarnegara ya, kita lihat sendiri ada rumah ustazahnya ya, yang di situ juga marak anak-anak mengaji ya, maka rumah itu satu-satunya yang masih utuh ya, sementara semua di sekitarnya rata dengan tanah. Nah, jadi kurang apalagi ya bukti nyata, baik ayat-ayat di Al-Quran ya maupun ayat-ayat kauniyah yang terpampang di alam. Allah sudah memberikan bukti nyata bahwa ketika kita ya sungguh-sungguh berada di jalan Allah ya, maka Allah akan tolong ya, baik kehidupan di dunia dan di akhirat. Kalaupun orang-orang soleh yang mati, kita lihat ya ketika di Aceh itu ada beberapa mayat-mayat itu yang ditemukan berbau wangi ya, Masya Allah. Ternyata kalaupun orang-orang yang baik ya dia meninggal, tapi Allah matikan dalam husnul khatimah, dia juga mendapatkan tempat terbaik. Jadi ketika bencana itu memang sudah merata begitu ya, maka masing-masing orang nanti akan mendapatkan hal yang berbeda ya. Ada yang dia tetap mendapatkan husnul khatimah karena di tengah maraknya saat ini kemaksiatan dia tetap bertahan ya. Nah, jadi inilah yang kita perlukan, bagaimana kita tetap kuat iman ya, kuat dalam keislaman di tengah berbagai macam fitnah atau ujian ya di akhir zaman ini. Dan ujian ini memang sudah dari zaman dahulu ya. Kita ingat dari zaman Nabi Adam ya, godaan iblis bagaimana untuk menyesatkan ya Nabi Adam oleh karena sifat irinya ya. Jadi memang iblis dan pasukannya ya, setan baik dari kalangan jin maupun dari manusia itu tidak akan pernah berhenti ya untuk menyesatkan kita. Tujuannya agar kita keluar ya dari keimanan ya. Namun Allah berjanji ya, ketika kita sungguh-sungguh ya untuk berusaha berpegang teguh ya kepada tali agama Allah, maka Allah akan terus selamatkan kita ya, walaupun berbagai ujian tadi menerpa. Termasuk yang sangat miris saat ini juga banyak sekali ya fakta diputarbalikan ya, ulama dikriminalisasi, bahkan kita melihat sendiri ya ketidakadilan, betapa banyak sekali sudah Allah tunjukkan ya, akhir zaman ini memang saatnya, kata Rasulullah, orang yang bisa kuat istiqomah di zaman seperti ini, maka dia bisa menyamai ya dengan 50 orang ya pahala di masa sahabat. Masya Allah. Jadi orang-orang yang bisa istiqomah ya di akhir zaman ini kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah. Bahkan Rasulullah pernah sampaikan ya kepada para sahabat, ada
orang-orang yang aku cintai, kata Rasulullah. Walaupun mereka tidak pernah bertemu denganku, ya tidak pernah bersamaku, tetapi kedudukan mereka juga sebagaimana kedudukan para sahabat, ya. Maka sahabat bertanya, siapakah mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang tetap istiqomah ya di jalan Allah, walaupun ya ribuan tahun ya jaraknya dengan Rasulullah. Artinya sudah berada di akhir zaman ya, sangat jauh dengan Rasulullah, tidak pernah bertemu, tidak pernah berinteraksi, tetapi tetap berusaha untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Maka itulah yang Allah jamin ya, tetap akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan juga tetap ya berpedoman pada Al-Quran, maka Al-Quran akan senantiasa nanti menjadi penolong kita insya Allah ya. Mungkin kita juga masih mengingat ya peristiwa ulama ini memang benar-benar mendapatkan ujian ya. Saat itu pesantren Tebu Ireng ya di Jombang, pendirinya adalah Hashim ya, Hashim Asy'ari ya, kakeknya Gus Dur ya, atau buyutnya Gus Dur mungkin ya. Jadi Kiai Hashim Asy'ari ini kan di situ ya pesantrennya itu masih yang sangat sederhana. Memang waktu itu Belanda zaman dulu itu memang tidak akan pernah berhenti ya kalau melihat ada bangsa Indonesia ini yang kelihatan membahayakan bagi dia, artinya sudah ada bibit-bibit mau berjuang gitu ya, mempertahankan kemerdekaan, maka ini Belanda tidak akan berhenti untuk menghancurkan ya. Maka dia gunakanlah orang-orang Indonesia sendiri ya sebagai penghancur. Jadi begitulah cara kaum penjajah itu ya, dia mengadu domba kita ya. Jadi dia gunakan orang-orang kita yang cinta dunia, yang bisa dibeli dengan harta untuk menghancurkan ya saudaranya sendiri. Jadi ketika itu Belanda menyuruh ya orang-orang yang preman gitu ya, yang perampok yang mau dibayar ya, lalu dia disuruh mencuri ya di pesantren tersebut, pesantren Tebu Ireng pada saat itu. Nah, ketika mencuri itu dipergoki oleh para santri, lalu dipukul ya, digebuki, dan akhirnya dia melarikan diri. Nah, tapi kemudian datanglah ya komplotan temannya pencuri tadi, dan mereka minta menuntut balas ya kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Itu mereka memberikan 3 opsi. Yang pertama, mereka harus menyerahkan salah satu santri untuk mereka bunuh sebagai tindak balas ya. Nah, kemudian yang kedua, mereka akan membakar ya pesantren tersebut. Yang ketiga pilihannya adalah atau kiainya sendiri menyerahkan diri ya untuk dibunuh. Nah, jadi pilihan yang sulit ya ketiga-tiganya. Maka kiai ini berpikir ya, minta waktu ya, semalaman dia sholat ya, memohon kepada Allah, berdoa, apa pilihan mana ya, semuanya berat ya, 3 pilihan itu tidak mungkin dia menyerahkan pesantrinya untuk dibunuh, kemudian pesantren harus dibakar semuanya, atau dirinya sendiri diserahkan, dia juga artinya tidak ada perjuangan ya. Kemudian dia minta pendapat ya kepada para santri, dan para santri menyatakan mereka siap untuk melawan ya grup penjajah tadi. Sebenarnya mereka tahu ya di balik itu ada Belanda ya, yang tokoh utamanya itu adalah Belanda ya, dan juga para preman-preman tadi yang tentu kekuatan mereka sangat besar ya. Maka Kiai waktu itu memang kurang setuju dengan pendapat para santri, karena menurut beliau kita tidak ada apa-apanya kalau dari segi kekuatan kita belum bisa untuk melawan, malah mungkin kita semua akan mati ya kalau kita melawan tanpa ada kekuatan sama sekali. Maka kata Kiai, mohon maaf saya punya pendapat sendiri, walaupun ini berat tapi mohon dipahami, semoga di balik ini ada kebaikan yang lebih besar. Nah, pilihan Kiai adalah mempersilahkan ya, artinya sama saja dia persilahkan pesantren itu dibakar. Nah, jadi diam-diam malam itu langsunglah Kiai sebelum menjawab ya kepada para Belanda tadi dan juga antek-anteknya, Kiai perintahkan seluruh santri untuk meninggalkan pesantren, semuanya bersembunyi ke hutan ya. Nah, tidak satu pun yang tinggal di pesantren. Mereka malam itu berhasil ya semuanya kabur dari pesantren. Maka ketika paginya ya Belanda dan antek-anteknya itu datang mau meminta jawaban, marah sekali mereka karena tidak ada satupun manusia yang ada di situ. Nah, akhirnya mereka bakar ya sampai habis pesantren itu.
para santri itu di dalam hutan menangis ya melihat pesantrennya terbakar sama sekali rata dengan tanah ya, tapi kemudian kiai itu memberikan mereka wejangan untuk sabar ya. Ini mungkin pilihan yang berat, tapi mudah-mudahan mendatangkan kebaikan yang lebih baik di kemudian hari. Dan ternyata benar ya, di kemudian hari pesantren ini tidak mati ya istilahnya, walaupun di bumi hanguskan, tapi dakwah itu tetap jalan ya di tangan orang-orang yang ikhlas ya, di tangan orang-orang yang sungguh-sungguh memperjuangkan agama Allah, maka Allah tolong ya. Akhirnya pesantren itu bahkan sampai sekarang ya masih berdiri dan tambah besar ya. Dan mereka juga lah ya termasuk yang berjuang ya dalam mengusir penjajah ya, orang-orang yang kuat imannya ini. Kita ingat ya pekik mereka Allahu Akbar itulah ya yang semboyannya jihad ya, mati syahid atau menang, itu saja pilihan mereka ya. Maka inilah yang kita rasakan kemerdekaan ya, karena perjuangan para ulama-ulama sebenarnya yang berjuang dengan ikhlas ya, yang justru tidak ada takut mereka dengan kematian karena mereka mengejar syahid ya, jihad di jalan Allah. Nah, itulah kita melihat memang ya tadi fitnah yang dialami para ulama baik dari zaman dulu sampai sekarang. Para penjajah itu tahu betul ya, kekuatan ya umat ini adalah pada ulama-ulama yang bisa menggerakkan ya masyarakat, menggerakkan bangsa negara ini dengan keikhlasan ya, dengan kesungguhan mereka, maka disitulah hadirnya pertolongan Allah. Nah, mereka tahu betul ya, sehingga bagaimanapun caranya mereka akan selalu berusaha ya menghancurkan ya ulama-ulama yang sekiranya mereka nilai berbahaya dari segi mereka, karena orang-orang ini tidak ada takutnya ya dengan dunia, karena mereka mau ditawarkan dunia sebanyak apapun tidak tergiur ya, beda dengan ulama-ulama yang hubut dunia ya, bisa dibeli dengan uang. Nah, maka mereka tidak peduli kalau yang seperti itu ya, tapi yang mereka khawatirkan adalah ulama-ulama yang lillahi ta'ala ya, yang tanpa mengharapkan apapun ya, hanya mengharapkan ridha Allah. Nah, inilah sampai sekarang kita melihat bisa membuktikan ya sendiri di depan mata kita ya, bahwa itulah segala cara penjajah menjauhkan umat ini dengan ulama ya. Bahkan Islam itu dicap radikal ya, kemudian dicap teroris, kalau mau ngaji itu dibilang ini aliran sesat segala macam kadang ya. Jadi sehingga banyak umat itu yang fobia sendiri ya dengan pengajian-pengajian, akhirnya takut ya, takut ini sesat segala macam gitu. Kita mungkin ingat ya, kalau kita zaman dulu mau ngaji itu orang tua nggak pernah ada curiga macam-macam, malah senang sekali ya kalau dengar anaknya mau mengaji gitu ya. Kalau sekarang saya masih ingat di kampus itu pernah ya mengajak teman-teman gitu ya, seperti inilah ya pengajian gitu. Tapi ada orang tua yang keras sekali melarang, jangan sampai itu ikut liko-liko apa gitu ya, karena di situ pasti ada aliran sesat segala macam. Nah, saya rasakan sendiri, teman-teman saya ya di kampus tuh ada beberapa yang fobia sekali ya dengan berkumpulnya untuk menuntut ilmu seperti ini, karena itu tadi ya berhasil ya penjajah mencuci otak umat Islam ya sebagian besar itu untuk fobia dengan Islam sendiri. Macam-macam saja pikirannya ya, mesti ada pikiran negatif, pasti anaknya dibawa ini dibawa itu, nauzubillah min zalik ya. Tidak ada sama sekali ya, kita berjuang ya lillahi ta'ala di sini hanya ingin ya umat Islam itu kembali ya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah ya, tidak ada lagi tujuan lain, hanya mengharap ya agama Islam ini akan sampai ya kepada anak cucu kita walaupun kita tidak ada. Nah, kalau bukan kita yang terus ya melanjutkan estafet perjuangan ini, maka mungkin beberapa tahun ke depan Islam sudah tidak ada di Indonesia ya. Karena itu mudah-mudahan kelak nanti anak cucu kita ya tetap bisa ya menikmati Islam ya, menikmati majelis-majelis ilmu yang lurus ya, benar-benar di jalan Allah, karena itulah tadi yang akan memperkuat ya keimanan dan keislaman kita. Nah, disinilah kita membahas ya 5 hal ini yang menjadi suatu nasihat bagi kita untuk bisa tetap istiqomah ya, untuk bertahan di dalam keimanan dan keislaman ya. Yang pertama adalah memperbanyak amal soleh. Nah, ini mutlak memang kekuatan diri kita ini tidak cukup hanya dengan ilmu, tetapi juga dengan amal ya. Kita akan menjadi pribadi yang kuat iman ya, kuat Islam kalau kita mengamalkan ilmu kita yang kita peroleh. Nah, tentunya
ilmu yang berdasarkan ya sesuai dengan ajaran Rasulullah, kemudian niatnya ikhlas semata meraih ridha Allah. Maka itulah yang akan menjadi amal soleh yang akan memperkuat diri kita ya sehingga bisa bertahan di tengah gempuran fitnah akhir zaman ini. Nah, tentunya kita tahu ya bahwa kalau yang wajib itu sudah tidak ada ditawar ya, bahwa kita harus menunaikan dengan sebaik-baiknya. Bahkan ketika yang wajib, yang fardu seperti sholat 5 waktu ya, puasa Ramadan, nantinya zakat ya, zakat fitrah, zakat mal, kemudian haji bagi yang mampu ya, maka ibadah-ibadah yang wajib di dalam rukun Islam itu tidak ada tawar-menawar, kita harus sungguh-sungguh berupaya untuk menjalankannya. Termasuk ibadah haji mungkin ya. Kita harus berusaha untuk paling tidak uh, menabung ya. Kita misalnya kita juga mungkin tidak bisa berhitung sekarang bisa atau tidak. Yang jelas kita punya mungkin ya ada celengan kecil di rumah. Di situ kita mungkin sehari entah 1.000 atau seminggu 1.000. Yang jelas kita niatkan ini untuk ibadah haji, menjalankan rukun Islam yang kelima. Maka ketika kita meninggal ya walaupun kita belum sampai ya ke tanah suci, maka kita sudah tercatat sebagai orang yang mengamalkan ibadah haji ya, Masya Allah. Dan bahkan kalau seandainya kita mampu tapi kita tidak ada niat sama sekali ya untuk ibadah haji, maka di dalam hadis Rasulullah disampaikan dia tergolong matinya sebagai Yahudi maupun Nasrani ya, sebagai orang kafir. Nauzubillah min zalik. Jadi yang dituntut di sini adalah usaha ya. Perkara nanti tercapai atau tidak itu urusan Allah. Sehingga saat ini yang perlu kita lakukan adalah berusaha ya melaksanakan seluruh rukun Islam itu yang Allah wajibkan ya. Jadi banyak kita melihat ya keajaiban, ada seorang pemulung ya yang penghasilannya tidak seberapa, untuk makan saja kadang susah, tapi dia memang punya niat ya hanya 1.000 sehari gitu ya di celengan ya, tapi ternyata Allah sampaikan dia ke tanah suci ya karena niatnya yang lillahi ta'ala. Jadi banyak cara ya untuk perkara mencukupkan, itu urusan Allah ya. Jadi kita di sini hanya berusaha melaksanakannya. Itu untuk yang fardu, sehingga kita mudah-mudahan tergolong ya orang-orang yang menunaikan ya ibadah fardu ini dengan sebaik-baiknya. Tapi tentunya tidak cukup ya kalau kita mau mendapatkan kekuatan yang lebih ya untuk bertahan ya di era fitnah akhir zaman ini, maka kita harus memperbanyak ya ibadah sunnah. Nah, seperti qiyamul lail ya, itu memang sangat spesial ya, bahkan kata Rasulullah, seandainya tidak berat aku akan wajibkan ya, karena ibadah qiyamul lail sangat banyak keutamaannya. Karena disitulah sangat dekat ya dengan Allah, saat semua orang mungkin tidur ya, tapi dia mau bangun ya, menyusahkan diri, artinya mau bersusah payah untuk mengkhususkan diri bertemu Allah, maka nilainya akan lebih. Maka Allah jamin ya orang yang menegakkan qiyamul lail menjadi kekasihku, kata Allah. Nah, kemudian tilawah Al-Quran. Nah, tilawah Al-Quran ini Masya Allah kita sudah pernah bahas ya, mungkin tidak perlu kita panjang lebar lagi karena sangat banyak ya keutamaannya untuk berinteraksi dengan Al-Quran ini. Maka ini juga harus kita target ya setiap hari. Kalau memang kita sudah paham kemarin ya, supaya tidak termasuk lalai, mau tidak mau 1 juz itu 1 hari minimal ya harus kita target dalam 24 jam ya. Karena kalau kita sebenarnya 40 menit itu yang membacanya pelan itu 40 menit selesai ya. Kalau yang cepat biasanya 30 menit ya. Nah, kalau yang agak lambat mungkin 1 jam ya, tapi dari 24 jam insya Allah bisa ya kita lakukan tilawah Al-Quran. Kemudian berpuasa. Nah, saat ini bulan Rajab, Sya'ban ini kita disuruh ya untuk banyak-banyak berpuasa. Niatkan saja puasa ya untuk Allah semata, maka di situ pahalanya sangat besar ya. Minimal ya puasa Ayomi Bid ya 13, 14, 15 ya setiap bulan, ataupun puasa Senin Kamis kalau yang mau maksimal puasa Daud ya. Karena puasa ini salah satu ya untuk merem ya hawa nafsu kita. Nah, jadi kadang dengan puasa inilah ya kita akan berkurang ya keinginan dengan dunia. Karena pangkal fitnah akhir zaman ini memang kecintaan dengan dunia ya, hubud dunia, dan melebihi bahkan cintanya kepada akhirat ya. Itulah yang menyebabkan banyaknya kemaksiatan saat ini kita lihat ya, karena lebih banyak orang-orang yang cinta dunia. Maka puasa ini salah satu untuk meredam ya hawa nafsu, untuk tidak ya terlalu mencintai dunia. Cukuplah dunia itu hanya sebagai sarana ya, maka Rasulullah katakan letakkanlah dunia itu ada di tangan kita, jangan di hati ya.
Jadi kalau di tangan itu hanya digunakan sebagai sarana tapi tidak menjadi kecintaan kita. Kemudian amal-amal yang lain-lain, zikir tentunya ya, jangan pernah kita lalai kapanpun dimanapun ya. Kita berzikir senantiasa mengingat Allah dengan banyak zikir yang sudah kita pernah bahas ya, yang sangat utama. Maka kita senantiasa baca ya saat kapanpun, saat ibu-ibu memasak ya, saat mungkin menyapu, apapun pekerjaan ya, selama itu bukan, mohon maaf, di kamar mandi ya, kita silahkan membaca zikir ya. Kecuali di kamar mandi ya, jadi yang dimanapun, kapanpun itu kita bisa berzikir, bahkan sambil kita berbaring ya, dan seterusnya. Karena itulah juga setan ya akan pergi ya ketika kita senantiasa berzikir, dia tidak bisa ya mendekati kita. Tapi tentunya zikir yang melibatkan ya hati kita, pikiran kita, bukan lalai ya. Nah, jadi bukan hanya mulut yang mengucap, tapi juga hati kita ya memaknai makna zikir yang kita ucapkan. Nah, maka insya Allah amal-amal ini ya akan menjadi benteng diri umat Islam ya, sehingga mudah-mudahan akan tetap ya berada di jalan Allah yang Allah ridai, dan insya Allah tidak akan terjerumus ya pada kesalahan langkah ya dalam menjalani kehidupan. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda yang artinya, saya bacakan artinya saja di sini. Bersegeralah melakukan kebaikan sebelum datang fitnah atau musibah. Nah, seperti potongan malam yang gelap, yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan pagi hari dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Nah, jadi banyak sekali sudah kita lihat fenomena saat ini ya, demi dunia manusia rela ya melakukan kemaksiatan ya, bahkan kita lihat ada yang rela menjual diri, nauzubillah min zalik ya, ada yang menjual istri ya demi dunia tadi, demi harta ya. Sudah tidak terhitung juga yang mau berbisnis haram ya, narkoba ya, bahkan kita pernah lihat seorang hakim agung pun ya tidak luput dari, bahkan polisi kemarin ya ada 11 orang tertangkap pesta narkoba, nauzubillah min zalik ya, pimpinannya dan anak buahnya ya. Jadi semua kalangan ya, ketika memang di situ tidak ada ya kekuatan iman di dalam diri, maka goyahlah ya oleh rayuan dunia. Nah, karena itu ini kita harus kejar ya untuk mengisi hari-hari kita dengan amal soleh. Kemudian yang kedua di sini adalah bersegera ya dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Artinya jangan pernah kita tunda-tunda. Setiap ada kesempatan ya, setiap kita masih ada umur sehat ya, masih muda, masih bisa. Kalau sudah sakit ya belum tentu kita bisa beribadah dengan maksimal. Karena itu segera kita mengejar ya setiap ada kesempatan bersedekah, kesempatan berzikir, beramal soleh, apapun tadi yang kita jelaskan, bersegera. Nah, di sini artinya kita jangan menunda-nunda lagi. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat nanti Quran surat Ali Imran ayat 133, saya langsung baca artinya. Allah berfirman bahwa, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kita di sini disuruh bersegera dalam hal bertaubat. Nah, jadi bahkan setelah sholat pun kita diperintahkan untuk istighfar ya, karena makna dari bertobat ya, beristighfar ini sangat besar sekali keutamaannya ya. Karena kita menyadari bahwa kita di sini benar-benar tidak mampu ya, mungkin sholat kita pun belum sempurna, sehingga kita selalu memohon ampun ya atas segala tindak tanduk kita ya, apalagi kalau sampai kita pernah melakukan kemaksiatan ya, baik yang disengaja maupun tidak. Maka itulah ya keutamaan beristighfar, keutamaan bertobat. Dan dalam hal ini Allah perintahkan segera, artinya ketika kita sadar, oh tadi saya barusan lalai tadi ngomongin orang misalnya keceplosan, segera istighfar ya, segera mohon ampun. Jangan sampai ini menjadi dosa yang kita bawa nanti sampai kita meninggal. Nah, apapun itu, kalau kita tersalah, segeralah kita bertobat. Karena di antara keutamaan tobat juga pernah ya diceritakan, Allah sudah mau menurunkan azab di suatu kampung, tetapi Allah melihat ada sebagian penduduk itu yang
sungguh-sungguh ya, masih beristighfar, masih memohon ampun kepada Allah, Allah tangguhkan azab itu. Nah, ternyata di balik ya taubat ini Allah sangat cinta ya dengan taubat ini, akhirnya azab di kampung itu tidak Allah turunkan ya berkat ada orang-orang yang bertobat. Pernah juga diceritakan di zaman Nabi Musa ya, ketika itu mereka mengalami kemarau yang sangat panjang ya, tidak turun hujan sangat lama sampai sudah mati semua ternak ya, tumbuh-tumbuhan, sudah sangat kritis ya keadaan penduduk saat itu. Mereka meminta ya kepada Nabi Musa untuk berdoa. Nah, tapi kemudian berdoa dibawa suruh ke tanah lapang ya. Ternyata Allah belum kabulkan ya. Maka Allah sampaikan kepada Nabi Musa, Allah tidak akan turunkan hujan karena di antara umatmu ini ada yang belum bertobat, kata Allah. Disampaikan kepada Nabi Musa. Loh, bagaimana, kata Nabi Musa, saya mau ngasih tahu ini dalam ribuan ya di situ penduduknya yang turun ke tanah lapang ya, banyak sekali. Bagaimana saya tahu? Kalau saya umumkan pasti dia akan tidak ada yang mau ngaku gitu ya, pasti malu dan takut juga digebukin orang-orang gitu ya, kalau nanti ngaku saya nih yang banyak dosa gitu. Akhirnya Nabi Musa, kata Allah, sampaikan saja. Jadi doa ini belum dikabulkan ya karena ada orang yang belum bertobat. Bagaimana, kata Nabi Musa, suaraku nggak akan sampai nih kepada penduduk yang jauh di ujung sana. Kata Allah, maka sampaikan saja, nanti Allah yang akan menyampaikan. Maka Nabi Musa menyampaikan ya, wahai kaumku gitu ya, yang intinya redaksinya seperti itu, mohon bertobatlah semua, kalau yang masih ada mempunyai dosa-dosa segera bertobat, karena akibat dosa salah satu di antara kalian ya yang tidak bertobat, maka Allah belum menurunkan hujan pada saat ini. Nah, maka setelah itu tiba-tiba langsung hujan gitu ya, mengguyur. Kaget Nabi Musa, bagaimana nih ya Allah, belum ada yang ngaku, tadi belum sempat mengaku. Tadi kata Allah, belum sempat Nabi Musa, belum ada yang mengaku, tapi Allah sudah melihat ada di antara umatmu yang dia menangis ketakutan ya, menyadari bahwa dialah orangnya yang Allah maksud dan dia sangat ketakutan dan dia memohon ampun. Jadi sebelum dia mengucapkan, memberanikan diri untuk bersuara, Allah sudah kabulkan. Masya Allah. Jadi kata Allah, kenapa aku harus bongkar dia keburukannya sedangkan aku maha menutupi ya. Nah, maka Allah tutuplah ya, orang itu tidak ketahuan ya, dan Nabi Musa sendiri tidak tahu siapa orang itu, tapi Allah yang tahu, karena dia memang sudah sungguh-sungguh bertobat ya, tapi karena dia malu, tapi Allah akhirnya kabulkan, maka seketika hujan. Nah, itulah diantaranya keutamaan ya ketika bertobat itu, maka kita juga menjadi keprihatinan ya kalau sampai ada di suatu kampung itu yang bermaksiat. Dan apalagi terang-terangan ya, kalau yang tidak terang-terangan sih memang sulit juga ya bagi kita ya, tapi kalau yang sampai terang-terangan dan tidak ada yang beramar ma'ruf nahi mungkar, maka itulah yang mengundang azab Allah ya. Kalau yang tidak terang-terangan dan Allah masih menutupi, berarti Allah masih sayang sebenarnya ya, Allah masih menginginkan dia bertobat. Nah, kalau yang sudah dibuka Allah itu memang berarti tanda-tanda dia sudah terlalu sering melakukan dan memang Allah sudah sangat murka sehingga terbongkarlah ya kemaksiatan tersebut. Nah, karena itu mudah-mudahan dengan kita ya sama-sama ini untuk terus mengkaji Islam, mudah-mudahan menjadi benteng juga bagi kampung kita masing-masing ya untuk terhindar dari bencana ya tentunya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, berusaha menahan dan mengendalikan lisan. Nah, ini penting sekali kalau saat ini bukan hanya lisan mungkin ya, tapi jempol kita, jari kita ini share-share berita ataupun segala macam ya, kita harus berhati-hati karena termasuk di sini ya untuk mengendalikan ya, menyebarkan sesuatu hal yang apalagi yang berupa fitnah ya, yang benar saja kalau itu berupa keburukan kita dilarang ya untuk menyebarluaskan ya. Apalagi sekarang orang dengan gampangnya ya menuduh berzina, nauzubillah min zalik ya, padahal dalam Islam walaupun kita melihat langsung ya dengan mata kepala kita yang melihat orang yang berzina itu, tapi kita hanya sendirian, tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dalam Islam itu tidak akan diproses ya hukum terhadap pezina tersebut. Dan Rasulullah menyuruh diamkan ya kalau hanya 1 orang, 2 orang, sampai 3 orang bahkan. Jadi wajib dalam Islam itu benar-benar 4 orang yang melihat langsung. Nah, maka itulah yang
diproses ya ketika hukum Islam ditegakkan. Jadi betapa Islam itu sangat menginginkan ya, Allah sangat menginginkan bahwa umat Islam itu bertobat ya, sehingga ditutupi terus sampai dia benar-benar mau ya untuk bertobat. Nah, jadi di sini kita harus mengendalikan lisan kita dari tuduhan, tuduh menuduh ya, apalagi sekarang berita digiring umat untuk menuduh si A berbuat ini berbuat itu, nauzubillah min zalik ya. Kita enggak usah ikut-ikutan ya, apalagi ikut komen, ikut menyebarkan. Karena kalau tuduhan itu tidak benar, pahalanya sangat besar ya. Kalaupun benar, itu juga merupakan dosa ya, termasuk ghibah. Nah, kalau yang tidak benar maka fitnah, itu lebih besar lagi dosanya. Nah, jadi klaim, vonis, ya, buruk sangka dan semacamnya atas informasi-informasi saat ini, maka kita harus menjaga, menahan diri kita untuk tidak ikut-ikutan. Apalagi yang difitnah itu misalnya umat Islam sendiri ya, padahal kadang belum jelas ya benar salahnya ya. Nah, maka suatu ketika di sini Uqbah bin Amir ya radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah yang bisa menyelamatkan?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jaga lisan atau perkataanmu. Betahlah di rumah untuk beribadah dan tangisilah kesalahan-kesalahanmu." Hadis riwayat Tirmizi. Nah, jadi Rasulullah perintahkan untuk bisa menyelamatkan diri kita ya di akhir zaman ini, maka kita harus menahan lisan kita, perkataan kita maupun tadi tangan kita ya, untuk komen, share dan seterusnya perkara-perkara yang kita tidak tahu ya dan bukan juga kepentingan kita. Dan disuruh kita lebih banyak di sini kalau bisa bertahan di rumah untuk banyak-banyak beribadah ya. Kalaupun tidak penting, nggak usah kita keluar kemana-mana gitu ya. Jadi kalaupun kita harus keluar itu benar-benar yang syar'i ya, artinya memang mengharuskan kita keluar. Kalau hanya untuk misalnya nongkrong-nongkrong atau apa gitu tidak ada manfaatnya, maka kita disuruh bertahan di rumah untuk beribadah. Dan kita disuruh di sini oleh Rasulullah untuk menangisi kesalahan-kesalahan kita. Artinya janganlah kita sibuk ya memikirkan kesalahan orang lain, tapi sibuklah kita dengan kesalahan kita sendiri, sehingga kita tidak punya kesempatan lagi untuk menilai orang lain, karena kita merasa kitalah yang paling banyak dosa ya, dan dosa kita sendiri aja kita tidak sanggup rasanya ya, belum tentu juga Allah mau maafkan ya. Maka kita menangis di situ memohon ampun ya dengan sungguh-sungguh, sehingga sedikit pun kita tidak ada pikiran untuk mengurusi urusan orang lain ya. Diri kita saja kita khawatir ya, masih belum tentu kita selamat. Begitu juga di sini diceritakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Wahai lisan, katakanlah yang baik, engkau akan beruntung. Diamlah dari keburukan sebelum menyesal." Nah, Ibnu Mas'ud mengatakan seperti itu terhadap dirinya sendiri ya. Kemudian ada seseorang yang bertanya kepada Ibnu Mas'ud, "Apakah apa yang engkau katakan itu dari dirimu atau engkau dengar dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam?" Ia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kebanyakan kesalahan manusia itu ada pada lidahnya." Nah, jadi ternyata pangkal dari kesalahan itu berawal dari lisan ya. Nah, karena itu kita memang harus hati-hati sekali menjaga lisan kita, karena lisan kita inilah awal dari berbagai macam kesalahan. Makanya kita lebih baik diam atau berkata yang baik, dan kita lebih banyak berzikir ya untuk tidak berkata-kata yang buruk. Nah, kemudian yang keempat di sini adalah pegang kuat saudaramu ya di jalan dakwah. Artinya kita di sini harus berupaya ya untuk memelihara persaudaraan kita di jalan Allah ini, mengeratkan ukhuwah Islamiyah untuk menjadi sandaran kita ya ketika kita mengalami kondisi berat ya, permasalahan. Maka insya Allah teman-teman kita yang sama-sama berada di dalam ukhuwah Islamiyah inilah yang menjadi penolong-penolong kita, bahkan Allah jamin menjadi penolong kita ketika nanti yaumil kiamah. Jadi diceritakan ya pernah bahwa nanti di akhirat seluruh umat Islamnya yang bersyahadat itu tentunya akan mendapatkan karunia surga, walaupun ada yang harus melewati neraka dulu ya akibat dosa-dosa yang tidak dia taubati ya. Tapi kalau dia termasuk dalam dosa syirik, maka itu tidak ada lagi ya kesempatan untuk masuk ke surga, maka neraka jahanam ya. Tapi kalau selama dia tidak ada dosa syirik, masih ada kesempatan dia untuk ke surga.
Nah, maka nanti Rasulullah ya memohon kepada Allah, saya ingin menolong ya umatku, kata Rasulullah, bagaimana mereka bisa menjadi penghuni surga. Maka kata Rasulullah, kata Allah ya, silahkan kamu pilih di antara umatmu di neraka sana orang-orang yang mau ya berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada sunnah, terutama dia mencintai Rasulullah dengan mengikuti ya sunnah Rasul, dengan senantiasa dia banyak bersalawat, maka silahkan. Kalau dosanya sudah habis itu ambil, kata Allah, ambil di api neraka gitu ya. Akhirnya terselamatkanlah beberapa lagi ya yang sudah habis dosanya dibakar, disuruh nanti ya mandi di telaga Kausar, itu dia bersih lagi tubuhnya menjadi tubuh yang layak untuk menghuni surga ya. Nah, tapi kemudian ada lagi yang Allah perintahkan ya, di antara penghuni-penghuni surga Allah umumkan, silahkan sekarang kalian yang punya teman-teman di dunia dalam perkumpulan-perkumpulan kebaikan seperti ini ya, majelis-majelis ilmu Al-Quran ya, ilmu-ilmu pengajian seperti ini, ternyata Allah beri kesempatan ya, silahkan cari teman-temanmu dulu yang ikut sama-sama pengajian ya saat di dunia, ambil, kata Allah, jadikan dia temanmu di surga. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan ya kita bisa istiqomah dan sehingga kita nanti bisa saling tolong menolong ya, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Insya Allah kita bisa saling menyelamatkan ya dengan ukhuwah Islamiyah ini, dan cinta kita benar-benar ya hanya mengharap ridha Allah, cinta kita karena Allah semata, maka Allah akan kumpulkan lagi insya Allah kita di surganya ya. Amin Allahumma amin. Karena itu jangan pernah kita tinggalkan ya teman-teman kita di jalan dakwah ini, dalam ukhuwah Islamiyah ini, karena inilah nanti salah satu jalan juga yang akan menjadi penyelamat-penyelamat kita. Dan diantaranya juga kepada anak-anak yang soleh, maka Allah perintahkan, wahai anak-anak yang soleh, kalau kamu tidak temukan di sini orang tuamu, keluargamu, silahkan, kata Allah, ambil mereka di neraka. Jadi Masya Allah, tugas kita memang bagaimana ya mendidik anak-anak kita menjadi anak soleh-solehah, karena mereka ini juga nanti akan menolong kita ya ketika tidak ada pertolongan lagi, maka Allah perintahkan mereka untuk mengambil ya orang tuanya, saudaranya ya dari siksa api neraka. Masya Allah. Jadi inilah kita harus pegang kuat tadi ya saudara kita di jalan dakwah, karena ada ya nah di sini ini juga tentang bagaimana menjaga ukhuwah di sini diinformasikan ya. Jadi ketika ada misalnya cara menjaga ukhuwah ini diantaranya diceritakan di sini, ketika ada informasi negatif ya tentang saudara-saudara kita khususnya umat Islam ya, apalagi yang istilahnya sama-sama dengan kita saat ini dalam ukhuwah Islamiyah ya, mengaji sama-sama, maka jangan mudah kita untuk menyampaikan informasi ikut-ikutan ya, membuat fitnah misalnya ya. Jadi di sini disampaikan kalaupun ada ya yang menginformasikan saudara kita itu negatif, maka harus cari informasinya dengan benar dalam rangka kita ingin memperbaiki teman kita ya, bukan dalam rangka mensiarkan, tapi tujuan kita karena kita sayang ya dengan saudara kita, kita ingin dia kembali kalaupun memang itu salah ya, ingin kembali dia bertobat gitu ya. Nah, jadi dalam rangka untuk memperbaiki, bukan untuk menjelek-jelekan dan seterusnya. Nah, maka pernah nih suatu peristiwa ketika hadisul ifki ya, jadi kita ingat peristiwa Ibunda Aisyah ya dipitnah ya, dipitnah berselingkuh ya. Ketika itu kita ingat ceritanya Rasulullah ya beserta sahabat dan rombongan habis dari perjalanan, kemudian Ibunda Aisyah ini kan di itu ya seperti tandu itu ya Bu ya, dibawa sedekup ya namanya ya, jadi dibawa sekitar 4 orang begitu ya. Jadi di dalam situlah Ibunda Aisyah ya, karena Ibunda Aisyah ini ringan badannya ya, langsing ya. Jadi ketika beliau itu buang hajat ya, kemudian rupanya perhiasan beliau itu jatuh ya. Nah, maka beliau agak lama gitu tidak kembali ke dalam sedekupnya itu ya, ke dalam tandunya itu. Nah, jadi dia nyari-nyari itu ya, perhiasannya di mana gitu. Nah, sampai rombongan ini tidak tahu, dikira Ibunda Aisyah itu udah ada di dalam tandu tersebut. Semacam bukan tandu ya, sedekup namanya mungkin itu ya yang dibawa beberapa orang itu. Nah, maka akhirnya setelah sampai ya Rasulullah dengan para sahabat membuka itu, tempatnya tidak ada ya Ibunda Aisyah di situ. Nah, tidak berapa lama mereka melihat Ibunda Aisyah
dengan salah satu sahabat ya. Ibunda Aisyah ketika itu dinaikkan di atas hewan tunggangan ya, sementara yang sahabat itu dia berjalan menuntun hewan tersebut. Nah, orang-orang itu terutama kaum munafikun ya, segeralah mereka menyebarkan yang dikomandoi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul itu ya, dedengkotnya kaum munafikun. Dialah yang menyebarluaskan ya, memfitnah ya bahwa Ibunda Aisyah itu selingkuh ya. Nah, jadi Rasulullah itu merupakan suatu ujian yang sangat berat bagi beliau ya, karena beliau sendiri tidak tahu juga ya kebenarannya, karena setelah itu Ibunda Aisyah itu sakit ya, hampir sebulan itu di rumah orang tua, sehingga tidak tahu juga masalahnya, waktu itu tidak tahu kalau dia difitnah ya. Dan Rasulullah juga uh, tidak ya, sedih begitu ya, tidak melakukan apa-apa karena tidak tahu mana kebenaran ya, sementara kaum munafik itu sangat gencar ya, sampai akhirnya Allah sendiri yang menurunkan dalam Al-Qur'an ya, membenarkan bahwa kesucian Ibunda Aisyah ya dijamin. Itulah ya, Allah sendiri yang akhirnya membongkar ya kejahatan kaum munafik itu yang telah menyabarkan apa tadi, fitnah ya, palsu ya, tuduhan palsu, tuduhan fitnah. Nah, jadi dari situlah kita untuk berhati-hati sekali ya dalam mendengar desas-desus apapun, jangan pernah kita ikutan ya dalam andil dalam hal ini. Nah, di sini dicontohkan oleh Imam Ibnu Hanbal rahimahullah ketika seseorang menyampaikannya kepada hal yang tidak baik tentang Ibnu Mubarak rahimahullah, tentang sahabatnya ya. Imam Ibnu Hanbal rahimahullah sadar bahwa belum ada kejelasan ya tentang informasi yang tidak baik itu, tetapi dia juga menyadari bahwa manusia seluruhnya tidak maksum. Maka yang dia katakan ya terhadap orang yang menyampaikan berita ini tentang sahabatnya, dia sampaikan, sungguh Ibnu Mubarak tidak turun dari langit. Itu saja kata-katanya, tidak panjang lebar. Artinya kesalahan itu kalaupun benar ya bisa saja, karena manusia itu tidak ada yang maksum, artinya terpelihara kecuali Rasulullah ya. Maka dia tidak ngomong apa-apa, hanya satu kalimat itu, sungguh Ibnu Mubarak tidak turun dari langit, selesai ya, tidak ada perkataan lainnya. Nah, itu contoh ya bagaimana salafus saleh menanggapi ketika ada suatu berita yang dia sendiri tidak tahu kebenarannya. Dan terakhir, tetaplah menjadi unsur positif bagi masyarakat, artinya kita jangan menjadi bagian sedikit pun dari unsur negatif ya, jangan menjadi unsur negatif ya di dalam masyarakat. Artinya kita harus tetap menjaga persatuan ya, dan lebih mengutamakan ya kesantunan sesama umat. Bahkan kita rela mengorbankan pendapat kita misalnya ya demi bersatunya umat ini untuk kemaslahatan bersama. Karena ulama berprinsip bahwa berhimpun atas sejumlah kebenaran itu lebih baik daripada berpecah belah di atas seluruh kebenaran. Nah, jadi walaupun mungkin pendapat orang banyak itu ya, dalam hal misalnya istihad itu kan kadang ada dua pendapat ulama ya. Nah, sementara yang satu itu mungkin kuat harus A gitu ya. Pendapat ulama yang satu B. Nah, yang mungkin lebih kendor lah ya sifatnya. Maka misalnya orang mayoritas ya, teman-teman kita itu mengambil yang B. Maka di sini diperintahkan para ulama kita lebih baik ya mengikuti pendapat yang istilahnya lebih membuat persatuan itu terjaga daripada kita ngotot dengan kebenaran gitu ya. Karena selama itu istihad ya dalam hal yang diperbolehkan, misalnya dalam hal muamalah, dalam fikih muamalah ya, fikih ibadah itu ulama berbeda pendapat, selama dia sudah menggali dengan sungguh-sungguh ya, dengan kriteria dia mustahid ya, menggali dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak boleh ya mengkafirkan ya, membid'ahkan ya. Selama mereka punya dasar, harusnya kita menghormati, karena kesatuan itu lebih diutamakan daripada tadi berpecah belah ya. Nah, jadi tidak ada dalam Islam itu kalau ulama yang hanif, yang lurus zaman dulu untuk ngotot dengan pendapatnya gitu ya, dia merasa benar sendiri, itu tidak ada. Nah, bahkan kita ingat Imam Syafi'i saja ya, ketika bertemu dengan Imam Hambali, Imam Maliki misalnya, ketika beda pendapat, dia menerima ya pendapat mereka. Kita melihat langsung contoh ketika tentang sholat subuh misalnya ya, Imam Syafi'i itu pakai kunut gitu ya, wajib. Nah, imam yang lain itu tidak pakai kunut. Maka ketika Imam Syafi'i menjadi imam, sementara makmumnya adalah imam yang lain yang tidak pakai kunut, maka dia mengikuti tidak pakai kunut. Begitu indahnya ya
persaudaraan Islam kala itu, sehingga kita melihat ya bersatu umat, Masya Allah, hingga Islam benar-benar ya mengalami kejayaan ya di masa-masa mereka, karena mereka benar-benar ya mengutamakan persatuan umat itu di atas segalanya, selama itu bukan perkara yang akidah misalnya ya. Kalau sudah perkara akidah, misalnya menyatakan ada Allah punya anak, nah itu yang sudah jelas ya bertentangan. Kalau perkara itu memang tidak ada tawar-menawar ya, maka benarlah kalau yang seperti itu ya harus diluruskan. Tapi kalau perkara-perkara yang masih bisa diistihati, harusnya kita bisa berlapang dada ya untuk menerima perbedaan ya. Beginilah insya Allah kalau kita bisa menjaga ya persatuan umat, maka disitulah awal kemenangan kita ya. Sementara saat ini mungkin masih jauh ya, selama kita masih berpecah belah, maka persatuan kemenangan itu akan susah ya didapatkan. Sebagaimana kita ingat, Indonesia ini juga bisa merdeka karena persatuan saat itu ya. Seluruh daerah-daerah ya yang ada di Indonesia bersatu padu ya melawan penjajah, maka Allah turunkan kemenangan ya. Nah, jadi demikianlah, dan tentunya jangan pernah kita berhenti untuk berdoa ya kepada Allah. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatik subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Selalulah kita baca doa itu ya kepada Allah yang wahai membolak-balikan hati, untuk menetapkan hati kita kepada keimanan ya dan ketakwaan di jalan Allah. Karena doa ini juga senjata yang Masya Allah ya luar biasa. Kita ingat Rasulullah, satu terakhir lagi cerita, mohon maaf, ini Rasulullah ketika perang Badar ya. Ketika itu malam-malam hari, sahabat itu semua sudah pada lelah karena sudah sibuk ya mempersiapkan untuk perang Badar itu, baik persenjataan, segala macam strategi. Akhirnya mereka semua tertidur, tidak ada yang terjaga ya. Hanya satu, Rasulullah menangis ya di bawah pohon, sholat itu nangis, mohon kepada Allah itu. Sampai tidak tidur semalaman tuh Rasulullah memohon, sampai dikabarkan itu selendangnya jatuh saking khusyuknya berdoa, sampai Abu Bakar ikut nangis melihat Rasulullah menangis. Ya Rasulullah, kenapa sampai seperti ininya berdoa gitu ya. Kata Rasulullah, itulah ya kita melihat bukti bahwa Rasulullah sedikit pun dia tidak bersandar dengan kekuatannya, tetapi dia benar-benar yakin bahwa kekuatan kemenangan itu hanya dari Allah. Karena itu Rasulullah berdoa ya dengan sungguh-sungguh ya. Nah, apalagi kita ya yang istilahnya tidak ada apa-apanya ya, kalau kita malas berdoa, sungguh kita sangat zalim terhadap diri kita. Karena itu kita harus senantiasa berdoa dalam setiap apapun yang kita lakukan ya. Dalam rangka kita memohon petunjuk selalu kepada Allah di jalan yang lurus, dan juga menjadikan seluruh aktivitas kita ini Allah ridai, tentunya seperti itu ya. Dalam setiap kita memulai aktivitas, bahkan ketika kita berkata, berbuat, kita harus berpikir dulu apakah ini Allah ridha atau tidak, maka kita harus berhati-hati. Demikian insya Allah 5 nasihat ini menjadi penasihat juga bagi diri saya pribadi, dan juga mudah-mudahan bermanfaat bagi semua kita di sini. Semoga Allah memberikan kita kekuatan ya, iman, Islam, dan keistiqomahan, sehingga ujian seberat apapun di akhir zaman ini, semoga kita termasuk yang lulus dalam ujian. Kalaupun kita harus meninggal, semoga dalam kondisi Allah ridho dan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Demikian saya akhiri, kita sama-sama